Episode 135. Wajah hijau di langit tampak sangat besar, terbentuk dari asap tipis yang bergelombang. Namun saat mendekat, bentuknya menjadi semakin jelas dan nyata. Butiran keringat muncul di dahi Grand Shaman. Ia menundukkan kepala, terlalu takut untuk menatap langsung ke atas. Dari langit terdengar suara samar, dingin dan jauh. Surga tinggi. Lalu suara itu menjawab sendiri dengan singkat. Baik, Grand Shaman tetap diam di tempat. Puncak emas gunung surgawi terasa dingin, tetapi keringatnya terus menetes tanpa henti. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri mengangkat kepala. Langit kembali biru bersih, wajah itu telah menghilang. Ia menghela napas lega, lalu segera pergi menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Beberapa waktu kemudian, api kecil muncul di puncak emas gunung itu, bergetar seperti riak air. Saat api stabil, dua suwanis bermata emas keluar dari dalamnya, menarik sebuah kereta berharga. Di atas kereta, kanopi kekaisaran berdiri megah, dihiasi tirai giok dan mutiara. Di puncaknya terdapat 3 lapisan ornamen emas yang tersusun mengecil ke atas. 4 pilar emas menopang kanopi itu, masing-masing setinggi manusia dewasa. Di setiap sisi berdiri seorang gadis cantik dengan cincin cahaya di belakang kepala mereka. Mereka mengenakan pakaian berbeda, hijau, merah, kuning, dan putih. Masing-masing membawa benda khas Fas Giok, gukin 7 senar, pedang, dan pipa. Di bawah kanopi, seorang pria berbaju ungu duduk dengan tenang, memancarkan aura yang dalam dan tak tersentuh. Dua suwanis itu menarik kereta dengan kecepatan tinggi, melintasi awan keberuntungan menuju arah bumi tengah. Tidak seperti Grand Shaman yang berhati-hati, mereka melaju lurus tanpa ragu, seolah tidak peduli dengan bahaya reruntuhan besar. Saat malam tiba, kegelapan menyelimuti dunia. Dari dalam kegelapan, Ki Iblis berubah menjadi telapak hitam raksasa yang menyerang ke arah kereta. Cahaya yang menyertai suwanis langsung ditelan kegelapan. Namun sebelum serangan mencapai kereta, suara gukin terdengar lembut, deng, dong. Telapak hitam itu berhenti sejenak, lalu mundur. Sebuah suara serak terdengar dari kegelapan. Surga tinggi. Gadis berbaju merah menjawab tenang, bintang Safen Kiao dari surga tinggi. Mendengar itu, bayangan di kegelapan perlahan menghilang. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan. Kereta berharga itu terus melaju melewati reruntuhan besar. Di dalamnya, bintang Safen Kiao memandang ke bawah dan berkata dingin, kejahatan di tempat ini belum dibersihkan. Kereta itu tampak seperti bintang yang melintasi langit malam, meninggalkan jejak cahaya di belakangnya. Penduduk dan makhluk di bawah hanya bisa menatap kagum. Tiba-tiba, bintang itu jatuh ke arah tanah. Ledakan besar mengguncang udara saat kereta turun di antara 2 gunung, dekat aliran sungai Seljung. Suwanis berusaha mengendalikan turunnya kereta, tetapi gagal. Semua orang di dalamnya mulai panik. Keempat gadis di dalam kereta terkejut, mereka menyadari tubuh mereka mulai berubah menjadi kerangka. Suwanis pun demikian, berubah menjadi tulang belulang yang masih berlari menarik kereta. Di bawah kanopi, bahkan bintang Safen Kiao telah berubah menjadi kerangka. Tetapi ia tetap tenang. Ia mendengus dingin, apakah ini gangguan dari Fengdu? Dalam kabut gelap, banyak bayangan besar muncul. Mata merah seperti lentera mengawasi mereka dari segala arah. Namun perlahan, semuanya menghilang. Tubuh para suwanis dan gadis-gadis itu kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Bintang Safen Kiao berkata dingin, Fengdu berani menentang surga tinggi. Tempat ini akan dibersihkan suatu hari nanti. Kereta kembali melaju hingga keluar dari reruntuhan besar. Saat cahaya pagi muncul, tiba-tiba sebuah cahaya pedang meledak dari bawah, menerangi langit hingga mengalahkan matahari. Saat cahaya itu mereda, di depan mereka telah terbentang pegunungan dan sungai yang sangat luas, indah, megah, dan tampak hidup di atas awan. Seolah-olah dunia itu tumbuh langsung dari langit. Berhenti, kata bintang Safen Kiao. Kereta pun berhenti. Ia menatap pemandangan itu dengan tenang. Di batas pegunungan, kilatan pedang terlihat samar. Seolah seseorang sedang melukis dunia dengan pedang. Cacat tua itu ternyata masih hidup, gumamnya. Ia lalu berkata, turun.
Aku punya kenalan lama di sini. Kereta turun mengikuti pemandangan itu. Saat mereka mendekat, gunung dan sungai di langit ikut turun bersama mereka, seolah mengikuti gerakan kereta. Akhirnya, mereka mendarat di tanah. Pemandangan itu perlahan menyusut dan berubah menjadi sebuah desa kecil di tepi sungai. Di pintu desa, seorang lelaki tua tanpa tangan dan kaki duduk di kursi malas, bergoyang santai menikmati matahari. Bintang Safran Kiao berkata dingin dari dalam kereta. Dengan keadaanmu seperti ini, kau masih berani menghalangi jalanku? Lelaki tua itu tersenyum santai. Kenapa tidak kau coba saja? Ia berdiri perlahan. Meski tanpa anggota tubuh, auranya berubah menekan, seolah langit dan bumi ikut menunduk. Suasana langsung berubah tegang. Bintang Safran Kiao bangkit. Aura keduanya bertabrakan, membuat dunia di sekitar terasa menyempit. Pedang pun terhunus dalam satu tebasan. Cahaya pedang bertemu dan meledak. Sungai Sojing terbelah. Bahkan alirannya berbalik arah. Namun ketika cahaya mereda, semuanya kembali seperti semula. Lelaki tua itu masih duduk santai dan kereta kembali normal, seolah pertempuran tadi hanyalah bayangan. Bintang Safran Kiao menatapnya lama, lalu berkata, "Aku tidak akan membunuh kaisar manusia, tapi orang lain akan datang mencarinya." Ia kemudian memerintahkan, "Kembali ke surga tinggi." Kereta pun berbalik dan naik ke langit. Di dalamnya, seorang gadis bertanya pelan, namun tidak mendapat jawaban. Bintang Safran Kiao hanya diam. Wajahnya sedikit pucat. Dari atas langit, darah menetes jatuh ke reruntuhan besar. Di tempat darah itu jatuh, tumbuhan langsung tumbuh liar, menutupi gunung-gunung. Kanopi kekaisaran ikut runtuh ke bawah dan menghilang di kegelapan. Di desa lansia cacat, lelaki tua itu akhirnya jatuh dari kursinya. "Apoteker, apoteker!" serunya lemah. Seorang pria bergegas datang sambil mengomel, "Sudah cacat masih saja sok kuat." Ia segera memeriksa luka-luka lelaki tua itu di tengah suasana desa yang tenang.